Tapi tolong, saya minta tolong. iya betul. Ya, juga kan masih banyak orang Bulukumba yang ragu ini kan. Iya iya. Betul jadi urku ini kono. Saya star. Iya. Star finish, Betul, betul. finish pun Iya. apa selesai dan orang Iya. itu saya video. Iya. Besoknya lagi seorang Iya. saya video lagi bilang Iya. saya ini berangkat. Saya bilang begini, di mana ada ya pejalan kaki hari ini Iya. yang mau jujur transparan begitu sama tanya kita. Iya iya betul. Cuma kita lihat cuma Ampes itu kan Ampes berakhir di mana dan kemudian dia start di mana. Itu kan tidak ngomong seperti itu. Iya betul betul. Kemudian yang lainnya, Iya iya. yang lainnya tidak ada itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, balik lagi di kanal YouTube Bulukumba TV, The New Inspiring of Bulukumba, dan kali ini kita kembali dalam segmen obrolan The Podcast, obrolan para penderita, dan kali ini saya kembali akan mengetengahkan cerita perjalanan pejalan kaki terkuat asal Bulukumba, Bondaeng Ucang, yang saat ini ya mungkin sudah melewati separuh perjalanan Bulukumba menuju Manado. Dan ini sekaligus saya coba fasilitasi karena banyak yang DM saya untuk minta diundang kembali Bondaeng Ucang. Seperti apa cerita manisnya, seperti apa cerita pahitnya, suka dukanya perjalanannya sejauh ini. Ya, saya coba fasilitasi untuk menghadirkan kembali beliau. Dan di ujung telepon sudah ada beliau. Saya coba kontak, hubungi. Assalamualaikum Bondaeng Ucang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam nih. Gimana kabarnya, Deng? Oh, baik, sehat. Cuma kaki aja. Tapi alhamdulillah kaki ini di Bali Kasimbar ini sudah membaik. Sudah membaik. Cuma awalnya itu kaki itu mulai di Donggala itu. Pertama start dari mana itu? Dari perbatasan Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah. Lalu kemudian di pertengahan perjalanan itu lagi ke Seleo itu. Karena mungkin kejauhan jalannya karena hampir 50 kilo itu. Dari perbatasan ke ibu kota Kabupaten Donggala kan. Dengan kaki yang sama, Deng, yang besar kemarin? Ya. Dengan kaki yang sama atau kaki yang satunya lagi? Berbeda. Berbeda. Kaki kiri. Itu lagi yang ke Seleo. Dan orang bilang pasang urat. Gimana kalau pasang urat itu sudah tidak bisa jalan orang. Jadi Seleo. Jadi orang bilang pasang urat. Kalau pasang urat berarti tidak bisa pergi jalan. Iya, tak kapar orang kalau asang urat. Iya. Begitu. Itu harus dibedakan itu, asang urat dengan keseleo. Iya. Cuma kelebihan. Perjalanannya itu kan hampir 50 kilo gitu. Dan itu mungkin perjalanan yang terjauh dalam satu hari itu, Deng, ya? Pernah juga waktu dari Pindrang batas jauh juga itu. Jauh, itu hampir 60 kilo itu. Oh begitu. Sekarang posisinya Daeng Ucang di mana ini, Deng? Di Kasimbar, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Mutong, Sulawesi Tengah. Jadi semenjak kejadian itu, kaki ke Seleo itu dari Donggala. Iya. Maka saya paksakan kemarin masuk ke Donggala, masuk ke Kota Palu itu sekitar hampir 30 kilo juga itu saya paksa. Bisa semakin parah itu. Lalu kemudian konsultasi dokter. Iya. Jangan dipaksa, cukup jangan di atas 25 kilo. Jadi mulai dari Kota Palu sampai hari Kasimbar. Itu pelan-pelan aja, saya tidak pernah ambil lagi 30 kilo gitu.
Ya, jadi Jadi nggak pernah 30 kilo lagi. Tinggal paling tinggi itu 25, 24, 20 itu, 21 lah orang itu. Gitu. berarti berkurang dari target awalnya, Deng ya? Yang tadinya misalnya 30 kilo sampai 35 dengan kondisi kaki yang begitu sedikit dikurangi, Deng ya? Ya dikurangi jalannya, dikurangi kilonya aja. Jangan terlalu jauh. Jadi ini kan sudah agak membaik. Ya, tadi ini saya udah 27. Ya mudah-mudahan besok di kecamatan, mungkin saya ingat di kecamatan ini yang saya lalui besok itu karena jarak dari sini ke Simba dan kecamatan selanjutnya itu hanya 21. Jadi saya ingat di ibu kota kecamatannya, mungkin besok saya harus lebih ke depan lagi tuh. Mungkin sampai, kalau bisa besok bisa sampai 30 kilo lah. Ya. Sekarang hari ke berapa dan sejak tinggalkan Bulukumba? 40, hari ke 40. Hari ke-40. Nah, kalau dihitung perjalanannya Bulukumba Manado, sekarang posisinya sudah melebihi separuh atau gimana, Deng? Iya, melebihi sudah. Jadi Manado dari sini ini tinggal 900 kurang, tinggal 900 lah, 900 kilo. Nah, kalau dihitung rata-rata perjalanan setiap harinya, itu kira-kira berapa hari ke depan, Dan, dengan ya kondisi yang seperti ini? Ya, kalau kondisi kaki membaik ya, targetlah 1 bulan 10 hari bisa tiba Manado lagi nih. Wih, luar biasa. Berarti ini cepat dari target yang sebelumnya, Deng ya? Iya, jadi doakan saja. Iya, betul. Tiba-tiba 1 bulan 10 hari lagi gitu. Ya kalau mau dihitung itu kan 30 kilo per hari rata-ratanya. Iya. Sini kan tinggal 900 kilo Manado. Iya. Kalau hitung aja tuh rata-ratanya. Kalau 30 kan? Iya. Berarti 900 kilo dong. Berarti itu 1 bulan. Iya, betul. Jadi saya bilang ya 40 hari lagi kan. Iya. Berarti saya tidak sampai dia bisa dirata-ratakan 30 lagi. Iya, betul. 27, 26 kilo aja itu kan. 26 kilo aja per hari sudah tiba di Manado dalam waktu 40 hari. Iya. Nah, kalau seperti itu kondisinya, Deng, boleh jadi ini adalah pejalan kaki terjauh sekaligus pejalan kaki tercepat, Deng ya? Untuk sampai ke Manado. Tercepat karena kenapa orang lambat jalan itu kalau pakai lori-lori itu kan lambat. Iya. Dia menghambat juga. Gerobak dorong ya. Iya. Itu juga menghambat sebenarnya laju jalan. Nah itu karena itu harus didorong di jalan raya, di jalan trans itu kan. Iya. Kalau kebetulan kita dorong pas di belakang kita ada mobil berpapasan dari depan sana ada mobil apa? Ya sudah otomatis ya kita pelan-pelan. Iya, nggak bisa. Itu nggak bisa pelan ya supaya harus di sopir yang di depan itu mobil depan dengan mobil di belakang itu harus saling pengertian kan? Iya, nggak bisa nyalip-nyalip, Deng ya. Nggak bisa. Iya. Kalau pakai lori-lori, karena saya lihat sini jalannya sempit, berkeriting juga jalannya di bagian sini ya. Sempit berkeriting itu. Iya. Jadi Deng Uceng ini hanya untuk perlengkapannya hanya mengandalkan tasnya, Deng ya? Tas, iya. Tas. Tapi sebetulnya tasnya juga bermasalah, Deng. Ya. Tasnya juga bermasalah. Iya, saya lihat. itu tasnya bermasalah. Tapi tadi ada orang baik tadi jahit itu. Karena kita juga cari di Kasimbar tidak ada yang bagus tuh. Iya. Aduh. Ya, jadi mudah-mudahan bisa bertahan sampai daerah. Iya. Tuh itu yang daerah ini yang. Iya. Apa yang di depan sana itu yang banyak toko ramai nanti. Ya. Itu tasnya bermasalah, tasnya robek.
karena kelebihan beban atau kapasitas ya. kelebihan kapasitas ya? Iya. Iya. Kelebihan kapasitas karena pemberian masyarakat di desa itu lagi itu harus disimpan di tas, nggak bisa ditempel. Iya. Jadi itu. Iya. Iya, kayak biskuit itu Nah, itu. iya. Biskuit. Kalau biskuit kambing itu, Iya. itu kalau lima tanam itu berat kan. Iya, betul. Ditambah dengan lainnya itu berat. Jadi kelebihan kapasitas lah itu tas. Ya, nah selain tasnya yang bermasalah, Deng, ada hal-hal lain yang bermasalah, katakanlah sepatunya, sandalnya juga bermasalah dan sudah mengalami pergantian. Kalau sandal itu kan sekarang ada bantuan dari mana? Dari kota Palu itu. Kita dibelikan eger itu agar bagus kalau dipakai jalan. Ya memang bagus dipakai jalan sih soalnya. Itu. Iya. Itu bantuan dengan ada beberapa tas pinggang itu. Iya. Ada berapa bantuan dari bantuan teman-teman adik-adik dari Palu. Iya. Mulai saya dibelikan jam tangan banyak lah. Iya. Banyak yang dipakai jalan melihat ukuran waktu dia bilang. Iya. Cuma tidak mau disebut namanya. Iya, betul. Tidak usah disebut nama. Gitu. Iya, dah. Itu memberi karena Allah ya. Tidak mau sebut nama. Nah, Yang lalu. iya. Lalu kemudian Iya. di daerah Sulawesi Tengah itu yang lagi membantu itu dia mau video saya di mana lalu ada 2 orang ini sekarang. Iya. Yang mantan ketua KFB di Parigi Mutong, mantan ketua juga, dia juga mantan ketua KMP Parigi Mutong, ketua KMP pertama ya Parigi Mutong itu dia memantau di setiap desa, di mana saya menginap di kecamatan mana, Iya. dia hubungi temannya, Iya. kan di Kasimbar ini, ini semua temannya kepada desa di sini, kan kepada saya itu dari komunikasikan, siapkan tempat di sana, siapkan ini kan, bantu di mana lagi keberadaannya. Iya. Gitu. Nah sekarang di Kasimbar nginapnya di hotel, di rumah warga atau di pemerintah setempat? Di hotel. Oh di hotel. Di hotel. Iya. Di hotel karena di sini di Kasimbar ini kita hotelnya bayar setengah ini, 50%. Oh ada diskon Deng ya? Cuma kemarin di Terbulu itu gratis itu ibu. Oh iya. Orang Keli itu, ya orang Keli tidak usah bayar. Di hari ke-39 ya. Bayar di kemarin itu di Terbulu itu. Iya. Terus nggak usah bayar. Lalu kemudian di Kasimbar ini 50%. Iya. Waktu di mana di Tobol itu di sana itu kan saya ambil itu penginapannya tidak eksekutif ya, lalu kemudian datang teman itu pindahkan saya ke tempat eksekutifnya. Itu harus pindah ke situ, jangan di situ. Saya malu katanya kalau tidak pindah ke situ. Saya ini mantan ketua KMP Parigi Mutong. Ada juga hikmahnya Deng ya. Iya. Nah sejak tinggalkan Sulawesi. Lalu kemudian saya studi nginap di silakan. Desa apa ya sebelum masuk Ampi Babo itu sebelum masuk itu, tapi kecamatan Ampi Babo saya sebelum masuk di kota Ampi Babo itu kan di ibu kota kecamatannya sekitar 6 kilo itu saya nginap di rumah warga itu. Iya. Di Ampi Babo itu di desa Tololi itu di situ saya nginap dan warga katakan di sini aja kira kampung itu. Pada waktu itu saya memang kaki kan agak ngilu sekali, kemudian saya demam karena juga habis hujan. Gitu. Hujan karena memang daerah situ kan daerah dingin, dari sana itu dingin memang. Dingin. Apalagi itu kecamatan Sindiu itu dingin. Iya kan. Itu lalu kemudian kecamatan ini. Ampi Babo itu di situ mulai ini karena musim hujan.
Gitu. Dingin di daerah situ seperti apa sih dinginnya? Kalau di Bulukumba kan kita kena Yang paling dingin itu di ini, yang di kebun kopi itu, sepanjang kebun kopi dingin itu. Dingin sekali. Ada daerah itu, masih daerah itu yang saya bilang desa terpanjang itu. Iya. Itu 36 kilometer, 36 kilometer panjangnya itu. Sampai di ujung sebelum perbatasan antara Donggala dengan Parigimotong. Di situ saya nginap di masjid itu, di ujung masjid di situ orang Sinjai di situ. Orang Sinjai, istrinya orang Sidrap, suaminya orang Sinjai. Gitu. Di situ masjidnya itu dia punya masjid itu di ujung. Saya nginap di situ. Oh, dinginnya luar biasa. Sampai saya pakai sarung itu, sarung masjid itu 5. Berapa, Deng? 5 saya pakai. Kalah di Sakindang kalau dinginnya gitu. Iya Kak. Di Bulukumba kita kan juga ada daerah Kindang, ada Kahaya yang juga dingin. Kecil di Sakindang itu. Oh, belum ada apa-apanya, Deng? Saya pakai sarung 5, baju 4, saya double di baju. Wih, kalah dengan AC, Deng ya? Kalah. Kalau saya pakai lagi tuh, apa namanya? Itu stocking apa tangan itu saya pakai 2 double, 3 saya double juga. Iya. Dingin. Baru saya pakai kaos tangan tidur, kaos tangan kalau dingin, kaos kaki juga. Itu tepatnya di kecamatan mana, Deng? Di kecamatan apa itu? Apalagi saya lupa itu kecamatan. Tapi Kabupaten Donggala, Deng. Kabupaten Donggala. Kabupaten Donggala perbatasan dengan hampir perbatasan dengan Parigimotong. Iya. Tapi sekarang masuk di Parigimotong cuacanya sudah agak bersahabat, Deng ya? Ya kalau bagian selatan sini, bagian timur sini, laut kan? Iya. Ya mau panas lagi ini. Panas ini panas tadi. Ini Kasimbarnya panas loh. Seperti jadi foto. Oh begitu. Panasnya nih Kasimbar ini. Itu panas. Iya. Di kamar saja ini, di kamar ini ada kipas angin, ada AC-nya. Saya pasang dua-dua di kipas angin dengan AC ini. Oh jadi itu yang daerah dingin itu berada pada posisi pegunungan, Deng ya? Oh iya, pegunungan. Iya. Itu pada posisi pegunungan itu. Yang kebun kopi kan? Iya. Itu. Nah, berbicara soal Medan, dan sudah lewati Sulawesi Barat yang waktu kita komunikasi pertama bahwa ada daerah yang cukup ekstrim jalanannya. Nah, ketika lewati Sulawesi Barat itu, apakah ekstrimnya sudah melandai atau malah justru butuh tenaga ekstra? Masih banyak itu yang di daerah Gorontalo itu. Itu pendakian itu menurut informasi itu pendakiannya itu 10 kilo menanjak berdiri. Oh, yang akan dilewati nanti, Deng ya? Yang akan dilalui begitu. Dilewati ya. Itu menanjak itu berdiri itu artinya. Itu pendakiannya berdiri. Iya. Itu yang disebut itu pendakian Bukit Penyesalan itu. Oh begitu, Deng ya. Nah, iya. Jadi kalau pejalan kaki lewat situ memang menyesal. Di situ juga dingin, dingin. Iya. Tapi itu bahayanya. Begini, kalau cuaca ekstrim kayak dingin begitu. Iya. Lalu pendakian tidak keluar keringat. Kan ini keringat tidak keluar loh. Itu bahaya itu. Iya. Meskipun mungkin tenaganya sudah ekstra, tapi karena cuacanya yang dingin, ya tetap tidak keluar keringat, Deng ya? Ya, terkadang begini, orang kan tidak paham kondisi. Iya. Kalau dibilang spill itu wajar, kok tidak berkeringat? Iya. Itu kan? Bapak tidak tahu kondisi wilayah kan gitu. Iya, betul. Bagaimana kalau mau berkeringat? Orang kalau dingin. Ada saja, Deng.
Iya, lalu kemudian kita baru aja istirahat, lalu kita video langsung atau apa spill. Lalu kemudian lihat kita tidak berkeringat, dia bilang, oh ini tidak jalan, tidak berkeringat. Baru aja kita istirahat kok. Iya, ada juga yang masih ragu. Iya, baru aja kita istirahat itu di warung atau ada rumah makan. Jadi itu jalan tidak seperti orang berlari. Iya, betul. Nah, jadi dua aja itu. Kalau orang berlari, kalau terik matahari pasti kencang keringatnya. Kalau orang santai-santai jalan, biar terik matahari. Nikmati perjalanan ya. Jalan tidak kasih kencang juga jalan, tidak ini juga keringat tidak keras juga keluar keringat. Ya. Kalau kita jalan pelan saya jalannya tuh, misalnya katakanlah 1 jamnya itu hanya 3 kilo. Mana bisa itu keringat keluar. Biar terik matahari tidak keluar keringat. Iya. Keluar tapi sedikit aja. Betul. Cuma kecuali kalau kita laju jalannya, ya. Katakanlah 6 kilo per jam. Oh, itu keringatmu itu sudah keluar itu keringatmu, enak keluarnya itu keringatmu. Tapi cepat kau juga lelah. Iya. Gitu loh. Jelaskan dulu biar yang penasaran yang ragu ini jadi yakin deh. Iya. Jadi dibilang spill wajah. Apa spill wajah? Iya. Kan kalau misalnya kita sudah secara langsung begitu, nggak usah spill wajah. Kan kita sudah jalan itu, jalan. Tidak mungkin kita sambil langsung, secara langsung lalu kemudian kita dibonceng, tidak ada itu. Logika mana? Iya, betul. Saya sudah bilang, siapa yang mau ambil Anda di jalan? Iya. Kalau kondisi Anda berjalan begitu, bawa bendera mana ada? Iya, betul. Bawa bendera, bawa tas begitu, berpakaian pejalan gitu, berpakai baju pejalan gitu kan? Iya. Siapa mau ambil? Iya, betul. Memang banyak yang menawari tumpanan gitu. Iya. Boleh saya antar sini karena di sini daerah rawan. Iya. Terkadang saya bilang tidak bisa, kan saya jalan. Iya, tetap tidak bisa dayanya. Tidak bisa, kan saya jalan. Iya. Terkadang itu orang hanya memancing aja, lalu kemudian kalau kita kan begitu, dia sudah foto kita, video kita, gitu loh. Iya, katanya jalan tetapi naik kendaraan begitu. Iya, dia video kita, lalu dia viralkan. Iya, bahwa ini pejalan kaki saya bonceng ini, kan begitu. Pejalan kaki saya kasih muat di mobil, kan begitu. Iya, itu kan. Iya. Perlu hati-hati yang begituan. Jadi jangan salah. Jadi terkadang orang, oh itu tidak jalan. Dia itu naik kendaraan sepotong. Mana ada paling di sini orang sudah ada video kamu. Iya. Orang viral kan? Iya. Beda. Ya, beda konteksnya, Daeng. Kalau sudah sampai di satu titik, lalu kemudian diantar ke tempat penginapan dan besoknya dibawa ke tempat itu untuk lanjut ke perjalanan, Daeng ya? Begini. Iya. Kalau misalnya gini, Anda berakhir di titik, artinya jauh dari tempat penginapan. Iya, kan? Betul. Iya. Ada, misalnya begitu 5 kilo. Iya, betul. Anda berakhir di satu tempat. Iya. Nah, itu kan wajar kalau di foto itu tempat. Saya berakhir di sini, dari salah di sini kan. Iya. Nah, dan kemudian ada yang mau jemput saya untuk mengambil penginapan. Betul. Dan besok saya akan kembali sini dan saya akan kembali. Itu bisa. Betul. Kembali ke titik semula. Iya. Itu. Itu lain cerita kalau begitu, Deng. Iya. Kecuali yang tidak bisa itu ketika Anda tidak kembali ke titik semula. Iya, betul. Di mana Anda berakhir. Gitu loh. Iya. Masa di satu tempat sudah tengah malam misalnya. Iya, betul. Kemudian di situ agak rawan. Iya. Nah, perlu Anda berakhir di situ, dan ketika Anda menolong Anda atau minimal dibawa ke rumahnya orang itu untuk nginap, kemudian besok dikembalikan ke situ, itu bisa. Iya, lain konteksnya, lain ceritanya kalau begitu, Deng. Itu bisa itu. Iya, betul. Masa tidak bisa sih? Sama halnya kalau misalnya saya kasih contoh. Iya. Kemarin saya itu di Pasangkayu. Iya. Itu banyak orang salah paham. Iya. Berakhir di hotelnya, gitu kan?
di Jalan Teras. Iya. Lalu kemudian orang Bulukumba itu orang mau pasang kayu itu kan kita diambilkan hotel di bawah, jauh ke bawah. Masa kita mau jalan kaki ke bawah? Iya. Iya. Iya kan? Itu tempat hotel yang kita di bookingkan itu kan, masa mau kita jalan kaki lagi ke bawah? Iya. Kita tidak tahu tempatnya, mau jalan kaki ke bawah. Iya. Jadi kita harus berakhir di situ, di titik hotel itu. Tapi besoknya harus dikembalikan ke hotel itu. Iya. Ke hotel tempat yang berakhir tadi itu kan begitu. Di Doniat itu kan di Pasar Kayu kan. Saya kembali start itu kan paginya. Iya. Nah, tapi sempat ramai saya lihat itu di Facebook di komen-komen itu deh. Iya. Artinya memang orang tidak paham kalau kemudian begini. Ketika saya dibawa ke hotel Muntasam di Pasar Kayu itu. Iya. Lalu kemudian ngajak saya makan. Itu 2 kilo tempat jarak pergumatan itu. Iya. Itu apakah itu juga pun? Iya. Masa tidak boleh loh diantar kita pergi makan ke sana. Karena kita sudah beristirahat. Ini kan aneh-aneh itu. Nah, kecuali kalau esok hari Anda mau start, tidak kembali ke titik akhir Anda esok itu, kemarinnya itu mungkin boleh dipertanyakan. Kalau kemudian Anda tidak video, kembali bahwa saya start di sini, itu boleh dipertanyakan. Saya bilang begini, di mana ada ya pejalan kaki hari ini yang mau jujur transparan begitu sama tanya kita. Betul. Coba kita lihat semua Ampes itu kan Ampes berakhir di mana, kemudian dia start di mana, itu kan tidak ngomong seperti itu. Iya betul. Kemudian yang lainnya, yang lainnya tidak ada itu. Iya. Di mana saya mau tanya? Iya betul. Saya mau tanya kita semua, coba kita buka. Ya, Ampes tidak pernah bilang saya harus berakhir di sini. Tidak pernah ngomong begitu. Iya betul. Ampes hanya ngomong saya menginap di sini dan saya sudah berangkat, itu aja. Iya. Ya kan? Iya. Di mana dia mau bilang berakhir di tempat ini? Tidak ada. Atau dia bilang saya berakhir di tempat ini pada hari saya jalan kaki pada hari ke-40. Lalu kemudian besok saya start di tempat ini juga. Tidak ada ngomong begitu. Iya. Dan saya berharap Deng Uceng ini tetap mempertahankan kejujuran dan konsistensinya, Deng. Di mana berakhir itu kemudian di video, lalu kemudian berangkatnya besok tetap di video juga. Bukan saja saya seharusnya. Kalau itu yang selalu netizen itu yang mau kritisi semua itu. Iya betul. Trito Ama, Lapendos, itu pernah munculkan di mana? Di mana mereka berakhir lalu kemudian di mana mereka start. Itu kan tidak pernah itu. Iya. Tapi tolong, saya minta tolong. Iya betul. Ya, juga kan masih banyak orang Bulukumba yang ragu ini kan. Iya. Banyak urku ini kodong. Saya start. Start, finish pun, apa selesai dan berakhir. Saya video. Besoknya lagi, seorang saya video lagi bilang saya ini berangkat. Iya. Tapi satu hal yang bikin saya salut Deng sama Deng Uceng ini, itu dilakukan mulai dari awal sampai saat ini, Deng. Di mana berakhir, baru kemudian dilanjutkan lagi besoknya. Itu ya hal yang tidak perlu dilakukan kalau menurut saya. Iya. Ya itu saya bilang, hal yang tidak perlu dilakukan karena itu dilakukan mulai dari awal sampai saat ini. Bunda Deng Uceng itu selalu konsisten, di mana berakhir itu di video, lalu kemudian di mana mau mulai lagi pada titik berakhir kemarin itu kemudian di video lagi untuk lanjut. Itu harus itu. Iya. Harus. Jadi bagaimana kita punya transparan itu? Itu kan lalu kemudian yang lainnya gimana?